Tuhan itu selalu kasih apa sama umatnya? Bukti. Bukti. Evidence. Dan umatnya harus ambil berdasarkan apa? Berdasarkan bukti kan? Nggak bisa nggak berdasarkan bukti. Nah, Betul. oke. Nah, sekarang kita akan ada kutipan baru. Jadi ingat susunan kutipannya ya, yang kemarin-kemarin itu. Ya, jadi kita bongkar pelan-pelan kutipan demi kutipan ini. Oke, kita mau copy dulu. Nah, ini dia punya kutipan yang hari ini ya, yang baru. 3T 258. Selamat sore, Mem Olsya. Selamat sore, Gedi. Jadi ini lagi, kalau sahabat sore lagi belajar kelas bagaimana mau buktikan gereja itu Babylon, Mem. Tapi memang kita pelan-pelan dari dasarnya, Mem. Iya. Dari cara ngambil keputusan dan lain-lain. Iya, Mem, silakan. Kita mau screenshot, boleh? Oh, boleh. Jadi yang paling ini adalah Tuhan kasih panggilan coming out, kan? Tuhan kasih panggilan dan itu akan terjadi di akhir zaman. Dan orang yang mengambil keputusan tersebut harus menimbang bukan dari perkataan orang, tapi harus ngambil dari bobot bukti yang Tuhan udah kasih. Itu dia. Ya, yang kita belajar. Lalu kita ingat nggak bahwa orang-orang yang belajar firman Tuhan itu apakah percaya kata orang atau mencari link after link? Masih ingat itu? Mencari link after link after link. Itu dia, link after link ya. Nah, jadi setan akan pakai orang-orang yang suka membuka dirinya pada keraguan. Masih ingat kan? Dan dia akan dan orang-orang yang bisa mempertanyakan, bisa itu menganggap diri mereka itu intelligence, ya, intelligence, dan mereka mempengaruhi orang-orang yang cuma ikut-ikutan kan. Nah, itu dia, ya. Itu yang minggu lalu. Nah, ini kutipan yang baru. Nah, pertanyaan yang harus didiskusikan di dalam grup, ya. Apa namanya? Coba tolong buktikan apa bedanya pengikut Kristus dan bukan pengikut Kristus dari ayat ini, kutipan ini, boleh? Apakah sudah tahu dia punya ini? Apa sih? Buktikan. Apa bedanya pengikut Kristus dan bukan pengikut Kristus berdasarkan kutipan ini? Oh, berdasarkan kutipan ya? Ya. Oke. Bisa ya? Oke. Nanti kita akan ketemu lagi, ya. Kita akan bagi 4 aja. Oke, selamat berdiskusi ya semuanya ya. Gedi. Oke, Mice. Iya, Mem. Kutipan. Ya, berdasarkan kutipan, betul. Yang tadi. Nanti akan diskusi sama kelompok ya, Mem. Oke. Selamat berdiskusi ya. Oke, Mama, Aca, Kak Sasha, Mem Olsya di main season ya. Thank you, silakan. Oke, Mice. Selamat sahabat, Aca, Kak Linda, Mem Olsya. Sahabat Sasha. Bu Syasha. Sahabat, Enggak. oke. Kita Halo, Mak. baca kutipannya, baru kita
Lihat tugasnya ya, buktikan bedanya pengikut Kristus dan bukan pengikut Kristus. Jadi ini ada dua perbedaan berarti. Baca sambil baca ya, Cak. Iya, Aunty Syasya. Oke. Yang menuntun pengetahuan yang sempurna. Tidak akan pernah menyerah pada bukti yang Allah dengan senang hati. He requires faith. Oke, kita satu-satu kali ya, kita baca di kutipan ini. Coba kita lihat yang pertama dulu. Ketidakpercayaan yang menuntut pengetahuan yang sempurna. Ketidakpercayaan yang menuntut pengetahuan yang sempurna tidak akan pernah menyerah pada bukti yang Allah dengan senang hati berikan. Kalau ini kira-kira masuknya di pengikut Kristus apa bukan? Kalau kitab Yesaya ini ketidakpercayaan menuntut pengetahuan yang sempurna tidak akan pernah menyerah pada bukti yang Allah dengan senang hati berikan. Ini bagi orang berarti ada dua macam orang kan, yang percaya dan tidak percaya toh? Betul, Mem. Berarti kalau kalimat yang pertama ini ditujukan kepada orang yang bukan pengikut Kristus. Iya, Boleh betul. begitu? Bisa, Mem, ini. Karena mereka kan mereka nggak percaya kan, gitu kan, Mem. Tuhan sudah kasih bukti. Ini kayaknya bukan. Oh, itu ada kabel ini. Tuhan sudah kasih bukti, tapi mereka tidak percaya, gitu ya, Mem? Iya. Jadi yang pertama, ketidakpercayaan itu kepunyaan dari bukan pengikut Kristus. Iya. Oke. Terus kita lanjut ya, Mem. Ia menuntut iman umatnya yang bertumpu pada bobot bukti, bukan pada pengetahuan yang sempurna. Ini oke, coba ya. Kalau pengikut Kristus yang menerima yang yang Allah kirimkan, dan mereka harus mematuhi suara Tuhan yang berbicara kepada mereka. Nah, kalau ini siapa, Aca? Kalau apa, Andi Sesya? Apa Orang yang percaya. Kalau pengikut Kristus berarti dia apa? Percaya ya? Kan tadi kalau bukan pengikut Kristus kan mereka tidak percaya. Berarti kalau pengikut Kristus mereka apa? Percaya akan bukti yang Tuhan itu, yang Allah sudah berikan, gitu kan? Betul. Nah, terus tadi Aca bacanya yang mana? Para pengikut Kristus ya? Iya, para pengikut Kristus. Oke, para pengikut Kristus yang menerima terang yang Allah kirimkan harus mematuhi suara Tuhan yang berbicara kepada mereka. Nah, berarti kalau para pengikut Kristus itu mereka terima atau tidak terima terang yang Tuhan berikan? Kalau pengikut Kristus mereka terima terang yang Tuhan berikan. Betul. Yang Allah sudah kirimkan. Nah, kalau Allah sudah kirimkan terang, apa yang mereka buat, Cak?
Coba baca lagi. Mereka apa? Mereka Mereka harus mematuhi suara Tuhan yang berbicara kepada mereka ketika ada banyak suara lain yang berteriak menentangnya. Oke, jadi mereka mematuhi suara Tuhan. Gimana Mem Olsya, Kak Linda? Kalau yang ini oke ya? Setuju? Dan Jadi itu Oke ya. itu bagi dibutuhkan juga Kristus. umat Tuhan untuk mempunyai ketajaman Mhm. untuk membedakan suara Tuhan atau bukan suara Tuhan. Nah, berarti kalau kita dengar, kalau kita pengikut Kristus, berarti kita itu akan tajam kan untuk karena kita mematuhi suara Tuhan, jadi kita tahu kan Kak Linda, suara Tuhan itu yang bagaimana, ya kan? Ya, Berarti pengikut Kristus itu tajam untuk membedakan suara Tuhan. ya. Yang bukan pengikut Kristus berarti kebalikannya kan? Kita tahu itu. Nah, terus masih ada satu ini Kak Linda dan Mem Olsya, kita belum ini. Kalau di kalimat yang ia menuntut iman umatnya yang bertumpu pada bobot bukti, bukan pada pengetahuan yang sempurna. Nah, ini kira-kira ini kita mau kalau ia ini ia menuntut iman umatnya. Ia ini berarti Tuhan ya. Iya, Tuhan. Tuhan menuntut iman umatnya. Iya. Sis. Jadi kalau ia menuntut iman umatnya, yang bisa bilang yang bertumpu pada bobot, bukan pada pengetahuan. Artinya orang yang memiliki iman kan belum semua pengetahuan firman Tuhan yang benar dia tahu kan? Kalau apa gimana Mem? Jelas. Artinya ini kan dibilang bukan pada pengetahuan yang sempurna. Artinya pengetahuan akan firman Tuhan itu bukan menjadi kalau dia tahu semua, berarti ini umat Tuhan. Tapi Tuhan mau sesuai dengan apa yang dia mengerti. Itu kan iman umatnya yang bertumpu pada bobot bukti, bukan pada pengetahuan. Jadi pada bukti yang mana ketika dia melakukan yang diperintahkan Tuhan atau terang yang dia dapat. Oke, Mem. Berarti untuk pengikut Kristus, kalau pengikut Kristus, mereka bertumbuh pada bobot bukti. Betul kan, Mem? Iya, betul. Tapi kalau bukan pengikut Kristus, mereka hanya bertumbuh pada pengetahuan yang sempurna. Betul, Mem? Gitu kan? Betul, iya. Jadi pokoknya hanya sekedar, oh ya, pokoknya saya tahu gitu maksudnya kan, Mem Olsya ya? Iya. Betul. Oke. Oke, Kak Linda ada lagi, Kak Linda? Dari Mem Olsya ada lagi? Jadi kalau pengikut Kristus, tadi kita lihat di sini, pengikut Kristus itu kan yang pertama sudah pasti dia percaya, sementara yang bukan pengikut Kristus, dia tidak percaya kan? Nah, terus yang kedua, pengikut Kristus itu bertumbuh pada bobot bukti. Kalau bukan pengikut Kristus, mereka hanya bertumbuh pada pengetahuan aja gitu kan, Mem? Iya. Iya. Nah, kemudian kalau kita lihat selanjutnya, pengikut Kristus itu menerima terang yang Allah kirimkan. Kemudian mereka juga mematuhi suara Tuhan dan mereka tajam untuk membedakan suara Tuhan. Sedangkan kalau bukan pengikut Kristus berarti akan sebaliknya ya kan, karena mereka hanya bertumbuh pengetahuan, mereka nggak percaya, otomatis mereka tidak akan terima terang yang Allah itu kirimkan. Mereka juga pasti tidak akan mematuhi suara Tuhan dan mereka sendiri karena suara
Tuhan itu sudah di telinga mereka, berarti sudah beda karena mereka sudah nggak punya ketajaman lagi untuk membedakan suara Tuhan. Gitu ya? Iya. Oke, Kak Linda ada tambahan, Kak Linda? Ya, saya ulangi ya. Dia orang yang percaya, itu pengikut Kristus. Di mana pengikut Kristus ini selalu bertumpu pada bobot bukti. Dan dia mau menerima terang yang diberikan Tuhan. Dan sehingga dia mempunyai ketajaman untuk membedakan suara Tuhan yang benar. Iya, betul Kak. Orang yang tidak percaya, dia menolak bukti. Ya kan? Dia hanya bertumbuh pada pengetahuan yang sempurna. Iya. Kalau dia punya pengetahuan yang sempurna, udah. Dia merasa dia itu. Padahal pengetahuan yang sempurna memang kita perlukan. Tapi harus dibarengi dengan mau percaya akan bukti yang Tuhan berikan. Gitu. Betul Kak. Jadi itu Kak, pengikut Kristus dan bukan pengikut Kristus ya Kak? Ya, yang Beda. tidak percaya itu bukan pengikut Kristus. Tapi tidak bisa loh. Dia pengikut Kristus, tapi dia nggak percaya, sedangkan dia punya pengetahuan. Dia punya pengetahuan akan kebenaran, tapi dia menolak bukti. Sedangkan apa yang sudah kita terima itu kan Tuhan selalu memberi bukti kan sia-sia. Betul. Bukti itu penting kan, walaupun orang itu punya pengetahuan sempurna, tapi kalau bukti itu ditolak, apakah nantinya dia pada saat dia menghadapi ujian dia bisa menghadapi? Akhirnya dia akan meragukan apakah bukti ini benar atau enggak, karena dia enggak, istilahnya di dalam dia punya pengetahuan kebenaran itu cuma pakai pengertiannya dia aja, wisdom manusia toh. Manusia, betul. Nah, berarti kan Kak otomatis kalau dia akhirnya tuh dia hanya menggunakan wisdomnya manusia, berarti otomatis kan dia nggak mau ikut Kristus sebetulnya kan Kak, walaupun dia tahu semuanya gitu kan. Iya, akhirnya dia menolak. Tapi awalnya dia mengaku pengikut Kristus. Tapi dia ketidakpercayaan yang menuntut pengetahuan yang sempurna inilah yang membuat dia tidak pernah menyerah pada bukti. Itu. Betul. Sis, jadi begitu. Ya. Boleh tanya? Boleh, Mem. Jadi dari mana kita mau lihat dia itu umat Tuhan atau bukan umat Tuhan? Itu kan, jadi kalau berdasarkan yang tadi Mak Linda bilang itu, nanti pada akhirnya. Jadi pertama dia umat Tuhan, tetapi ketika dia dapat ujian atau apakah dia tidak menurut, nah, itu kan bukti dia bukan umat Tuhan. Jadi pemahaman kita, kapan mau dibilang dia umat Tuhan? Ketika dapat ujian, kalau dia menolak, tidak melakukan, berarti itu bukan umat Tuhan. Bisa begitu? Iya, karena Mem, kan semua itu kan perlu diuji kan ya, Mem. Kita kan kita bisa bilang, kita cinta Tuhan, kita menurut, kita belajar gitu. Tapi selama kita nggak ada ujian, kalau lagi tenang-tenang, semua pasti akan bilang begitu kan, Mem. Tapi begitu ada ujian, ya barulah di situ kelihatan mana yang pengikut Kristus, mana yang bukan gitu. Itu baru terbukti. Oh, ini percaya Tuhan, ini tidak percaya Tuhan. Oh, ini bukan pengikut Kristus, ini pengikut Kristus, gitu kan? Betul itu, Mem. Kan sama dengan lagi dalam keadaan seperti sekarang ini ya, Mem. Itu kan
ada ujian kan. Nah, di situ bisa kita lihat mana yang betul-betul mereka bergantung, mereka percaya, mana yang justru malah sebaliknya kan ya, Mem. Ya. Gitu. Betul sekali. Jadi kalau di sini ada 3 ya, 3 perbedaan pengikut Kristus dan bukan pengikut Kristus kan? Yang tadi sudah Mak Linda bilang itu. Pertama, itu yang percaya. Kedua, dia kalau pengikut Kristus, dia bertumbuh pada bobot bukti. Itu kan? Dan yang ketiga, memiliki ketajaman untuk membedakan surat Tuhan. Yang kedua itu bobot bukti dan terima terang. Itu. Iya, yang betul, Mem. Pengikut Kristus itu kebalikan dari ketiga itu. Iya, betul. Karena yang di kutipan yang sebelumnya itu, Mem, Tuhan itu kasih bukti gitu. Gitu Iya. kan, kalau kita baca kan di Yesaya juga kan Tuhan bilang, aku udah mendeklar yang ini kan dari yang sebelumnya kan, aku ini Alfa dan Omega gitu. Jadi Tuhan sekarang ini Tuhan kasih bukti gitu. Nah, Iya. jadi kalau orang itu, kalau kita sudah nggak percaya dengan bukti, ya berarti sudah, ibaratnya kita sudah nggak percaya Tuhan lagi kan gitu. Kita udah bukan pengikut Kristus gitu, Mem. Iya, betul itu. Itu. Kak Linda ada tambahan? Atau Aca ngerti Aca? Ngerti Anti Sesha, udah tanya-tanya emak. Oh, oke. Jadi di sini kan kita harus bedakan gitu Aca, mana yang pengikut Tuhan, mana yang pengikut Kristus, mana yang bukan pengikut Kristus gitu ya. Iya. Jadi kan tadi tuh yang Aca baca. Kalau pengikut Kristus Tidak percaya, dia Kak. Gitu ya, Ca. Halo Anti Sesha. Ya. Ini saja. Kalau Aca Jadi dapat, kalau yang pengikut Kristus itu dia percaya, dia selalu berbobot pada Bertumpu pada bobot bukti. bertumpu pada bobot bukti. Dia mempunyai ketajaman untuk membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan. Dia Betul. menerima terang dari Tuhan. Betul sekali. Dia kalau orang pengikut Kristus dia percaya sama bukti kan yang Tuhan sudah berikan ya. Iya. Gitu. Kalau orang yang bukan pengikut Kristus, yang Aca ambil, yang Aca dapat apa? Kalau bukan pengikut Kristus. Kalau bukan pengikut Kristus, dia tidak percaya dan dia menolak bukti dari pengikut Tuhan atau yang diberikan Tuhan. Terus apa lagi, Kak? Dia tidak bisa membedakan. Dia nggak bisa membedakan apa, Cak? Betul. Terus apa lagi, Cak? Ada lagi nggak? Dia tidak menerima Tuhan dan dia juga tidak menerima terang Tuhan. Iya, betul. Jadi kalau dia sudah nggak percaya sama bukti yang Tuhan kasih, berarti dia sudah tidak mau terima terang yang Tuhan kirim kan? Iya. Gitu. Kalau dia sudah nggak mau terima terang yang Tuhan kirim, ya berarti dia tidak akan patuh sama suara Tuhan yang berbicara. Gitu. Iya. Oke, thank you Aca. Sama-sama Anti. Kita masih tunggu yang lain ya. Ya Kak. Ya, tadi yang dibicarain Mem Ol itu apa itu yang umat Tuhan dan
yang dimana dia yang aku kan tadi ngomong ini semuanya ini kan untuk umat Tuhan ini. Dia mengaku umat Tuhan. Tapi ada yang percaya, ada yang tidak kan? Itu betul ya? Tidak percaya. Jadi ada yang iya, Kak. Betul ya? Jadi yang tidak percaya atau percaya itu, ini kan ceritanya gini, ini ada umat Tuhan. Di dalam umat Tuhan ini ada dua macam. Umat yang percaya dan umat yang tidak. Ini ditulis di kutipan ini kan, ya. Nah, di situ bukti dari dia itu umat Tuhan enggak itu kan dari dia di kutipan ini toh, bahwa yang percaya dia akan menerima bukti yang Tuhan berikan. Dia menerima terang dan dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Dan yang enggak percaya ini, dia ini mempunyai pengetahuan kebenaran, tapi dia tidak dia menolak bukti gitu kan yang diberikan Tuhan. Nah, dengan menolak bukti otomatis dia menolak terang, sehingga dia tidak bisa membedakan mana ini suara Tuhan atau tidak gitu ya. Iya. Dan Kak, yang tadi diskus sama Mem Olshe kan pada waktu ada ujian, pada waktu kita diuji, nah di situ kan baru benar-benar terlihatnya kan Kak, gitu. Kalau kita nggak diuji, ya ibaratnya semua nggak akan kelihatan gitu Kak. Tapi begitu ada ujian, nah di situ baru terlihat kan? Iya. Iya. Gitu. Berarti kita yang sudah belajar di sini ini di kelompok Amshop ini harus berhati-hati ya Sahya. Iya. Itulah tadi kita ada udah yang belajar terus menghadapi ujian baru kelihatan. Betul, tadi itu yang ada impresi yang aku dapat tuh ya Kak ya. Jadi kan dibilang kayak tadi tuh Uncle bilang, ya sekarang ada yang orang yang memang nggak ambil vaksin gitu kan. Tapi nanti ujian berikutnya waktu nggak bisa jual beli itu ada lagi pasti ada yang jatuh gitu kan. Aduh, aku bilang, wow iya sih bener loh. Kalau kita benar-benar kita nggak seperti yang di kutipan ini ya Kak ya. Kita nggak percaya, kita nggak menyerah pada bukti yang Tuhan sudah berikan gitu ya. Kita nggak mau ikut, waduh. Bahaya sekali, Kak. Bahayanya gini, ujian tuh ada dua langkah. Langkah pertama yang sekarang ini sebagai latihan buat kita, ini vaksin itu cuma latihan ini. Nanti ke depannya yang ujian kedua itu yang menentukan. Jangan kita punya anggapan kita udah tidak menerima vaksin, nanti di Sandelau kita nggak terima tanda itu. Betul, tidak menjamin kan? Iya, betul sekali itu Kak. Gitu. Jadi yang tidak percaya. Tidak. Oh, sudah selesai ya? Sampun. Iya, sampun. Oke, yang di Manado ini dulu ya. Dan Manado Bali mau buka tutup sabat dulu. Ya. Oke, kita akan doa tutup sabat dan kita minta Mama Soisa boleh doa tutup sabat ya Mama Soisa. Terima kasih. Terima kasih, Mak. Boleh Cece, makasih. Doa. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan sudah pimpin masing-masing kami lewat sepanjang hari Sabat Tuhan dalam perjuangan kehidupan kami berhubungan denganmu ya Bapa, dan kami boleh tiba pada penutupan hari Sabat dalam minggu perjuangan. Biarlah masing-masing memilih untuk bergantung sepenuh kepada Tuhan. Kami lihat apa yang kami pelajari, tanda-tanda bahwa tidak lama lagi Yesus datang. Oleh sebab itu Tuhan, masing-masing boleh mengambil keputusan untuk fokus dan berharap bergantung hanya padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sebagaimana adanya kami. Berkati Cece yang melit akan pelajaran pada saat ini.
tambahkan kuasa dan hikmat, ketabahan dan kesabaran untuk menuntun kami semua, kami yang mendengar dapat diberkati oleh firman Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Mama. Thank you. Selamat berjuang semua. Dan terima Terima kasih. kasih Mama Soisa semua. Selamat berjuang. Kakak Neha di Bali, Tuhan berkati saat Minggu berjuang. Oke, Nah, berjuang yang Ya. di tengah Indonesia kita Tengah. sambil menunggu Pulau Jawa ya sekarang ya. Oke, Sorry, ini Kak Nengah ini Karo ya? Saya dari Bali. Orang Bali tuh, orang Bali. Saya asli Bali. Oh, tak pikir Iya. orang Karo. Ada orang Karo juga Nengah juga panggilan. Bukan, saya orang Bali. Oh, oke, Kak. Ya, selamat Minggu berjuang ya. Sama-sama Kak Nengah. Ibu Leng. oke. Nah, gimana? Apakah sudah bahas kutipannya? Udah mantap semua? Sudah. Oh, sudah ya. Oke, mantap ya. Udah disimpulkan. Oke. Sekarang kita mau supaya kita jangan lupa kita nih dari mana ke mana sih ya kan? Nah, jadi kita mau ingatkan yang dulu ya. Oke. Ya. Jadi kita awalnya kutipannya apa? Masih ingat? PP 167 kan? Titik 1. Ini ya kan? Bahwa akan ada state corruption and apostasy di last days. Ya. Iya. Ini dia. Dan itu ada di religious world. Ya, ada di corruption dan apostasy itu yang ada di akhir zaman itu khususnya yang harus dilihat dunia agama, betul? Jangan lihat yang lain-lain. Gimana? Gitu kan? Jadi religious world ini reigned over the kings of the earth. Jadi ini apa kalau pelajaran kita? Depannya I apa? Apa I? I. Iman. Ikut-ikut. Apa gereja di atasnya, di bawahnya gereja menduduki raja-raja bumi apa? Image of the beast. Image of the beast, betul? Ini dia. Jadi inilah keadaan akhir zaman, ada image of the beast, ya, di mana gereja sudah apostasy, sudah ikut gaya-gaya dunia dan raja-raja dunia, ya. Dan di sini akan ada apa dibilang? Distraction. Action. Dan ada pekabaran, betul? Harus apa dari sana? Come out of Come my out. Ya. her, my people. Ya, come out of her. Dan Tuhan kasih dia punya sejarah yang selalu terulang di Noh dan Lot. Ini dia. Dan Kan? Lot. Iya. Nah, jadi ini ada our message kan? Ini sama dengan message atau pekabaran yang Tuhan berikan dari surga. Ini sama. Dan pekabaran ini Tuhan bikin bukanya pelan-pelan atau langsung? Gradually kan? Pelan-pelan kan? Nah, dan orang-orang yang dapat pekabaran ini harus belajar banyak, ya, dan sangatlah jadi kalau anxious tuh kayak gini loh, nggak tenang kalau nggak ngerti, itu anxious, ya, jadi cemas gitu, aduh nggak ngerti, aduh aku mau sampai ngerti sampai dapat, dan link after link sampai clear, connected, perfect whole, dan message-nya ini untuk kita dulu, baru kita mau kasih ke orang dunia, betul? Iya. Jadi ya, nah inilah jadi apakah Betul. kita keluar bukan hanya karena Geidi keluar, Kak Sasha keluar,
Tapi kita harus bisa ngerti link after linknya kenapa saya keluar, betul nggak? Iya, Mice. Nah, lalu kita 255.1 kan? Tuhan kasih pointed testimony dan ini come out of her my people kan? Iya. Ya. Dan ada orang-orang yang pikir itu virtue ya atau mantap gitu ya untuk Iya. meragukan dan mempertanyakan pointed testimony itu atau beralasan terus sama pointed testimony. Gitu ya. Nah, jadi terus ini tapi Tuhan selalu berikan apa dibilang di sini? Bukti. Evidence, Bukti ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau ambil keputusan, lihat dia punya bukti dan bukti-bukti inilah yang kita konekkan link after link dan dibelajarin dan benar-benar didalami dan diselidiki, oke? Oke, jadi inilah. Ini ada 2, coming out Revelation 18:4. Bisa kelihatan kan? Ada his people dan not his people. Ya. Ada subjek yang Tuhan berikan. Ini adalah subjek, coming out ini adalah subjek yang Tuhan berikan gradually untuk open umat Tuhan punya mind, betul? Tapi setan kasih apa ini? Keraguan-raguan. Keraguan, betul? Itu dia. Keraguan. Ya. Nah, saat orang yang his people akan langsung pelajari anxious ini kan, untuk bisa menjadi pekabaran coming out ini menjadi message yang clear, connected, dan perfect whole dan siap dikabarkan atau careful investigated, betul? Tetapi yang ini malah mempertanyakan, ya beralasan, nggak belajar, betul nggak? Apakah kebanyakan orang gitu? Iya, kebanyakan. Iya, Cek. Ya kan nggak keluar tapi apa namanya ya mempertanyakan doang, betul? Cuman pakai kutipan yang dikutip tapi mungkin dia sendiri nggak pernah baca. Sedangkan yang keluar kutipannya berjubel-jubel, ya kan? Dikasih kutipan ini, nah ini dia. Dan siap orang-orang yang disages pertama sama setan ataupun seperti Hawa akan siap menjadi medianya lagi ke orang lain, betul nggak? Siapa yang mau suka ragu-ragu, yang masih punya banyak agenda dunia, siap untuk menerima keraguan setan terhadap pekabaran coming out ini. Bagaimana? Bisa mengerti semua? Ya. Dan his people punya humble mind and teachable spirit. Kalau not his people, aduh kita ini pintar, kita ini, dan isilah semuanya. Betul nggak? Nah, ini dia. Ya. Lalu, kalau yang satu mengambil keputusan melalui bukti-bukti, kalau yang satu tidak mengambil keputusan based on weight of evidence. Nah, inilah sekarang dijelaskan untuk diisi berikutnya apa bedanya his people dan not his people. Oke, kita mau dengar grup-grupnya. Hai Josa. Mirip papa nih. Lucu ya. Halo, Adik Ocha. Aduh, Josa lucu banget. Oke, kita mau dengar dulu. Tolong kasih satu perbedaan antara his people sama not his people, atau follower of Christ atau bukan follower of Christ, dari kelompok yang ada di main season. Tolong satu saja. Nah, kalau satunya itu sudah yang lain setuju, ada, tolong bilang, kalau nggak ada, saya nggak sama, oke? Beda. Jadi yang saya diskusikan di grup nggak ada di diskusi kami ya, itu bilang ya. Oke, dari kelompoknya Mem Olsya, siapa? Mama, Aja, Kak Sasha, siapa yang mau jadi perwakilan untuk bilang? Satu saja ya, perbedaannya ya. Iya, yang apa Mince? Tunggu aku. Percaya dan tidak percaya Mince. Dua-dua, pasangan. Oke Mince. Orang yang percaya itu dia pengikut Kristus, dia bertumpu pada bobot bukti menerima terang yang satu aja Mince. Iya, satu poin apa? Itu apakah itu sudah poin semua atau belum? Itu belum poin semua Mince. Oke, apa lagi, Dang?
Yang ini yang tidak percaya. Jadi yang tadi yang percaya apa dia? Bertumpu apa tadi? Boleh ulang aja? Pengikut Kristus bertumpu pada bobot bukti. Oke. Oh ini tadi ini kita his people dan his people ya. Jadi ini bertumpu pada bobot bukti, gitu? Iya. Terus kalau not his people? Kalau not his people menolak itu menolak bukti dari apa? Dari Tuhan. Oke. Ini yang pertama ya. Cuma dari Mice. Oke. Sudah. Oke, kita tanya grup lainnya. Apakah sama kayak Aca? Grup room Sama, 2, 3, 4 sama? Sama, C. Hah? Sami bilang beda? Itin nggak bersuara tapi. Itin Mungkin semice kata-katanya nak persis smart orang ada poin itu juga Iya. gitu. Oh gitu. Ya, Manda dan Kokore sama Yus. dan Mama Yos Kalau kita sih lihat ada ya. ada sama-sama yang gitu. Ya. Oke, thank you. Oke, sekarang room 2 akan kasih kesimpulannya yang beda dengan yang Aca tadi bilang. Kak Nengah atau Dinda? Halo, Cici. Ya, silakan Dinda. Boleh. Kalau dari kita, kalau his people, mereka menurut suara Tuhan. Kalau not his people, mereka menentang. Oke. Oke. Bagaimana? Yang lain apakah poinnya sama dengan Dinda? Boleh nggak itu? Sama atau enggak? Ada nggak yang tadi diskusiin sama kayak gitu? Ada, ada Mice. Oh, ada. Oke, mantap, Tapi mantap. di poin Ini. 4. Oke, lanjut lagi. Berikutnya grupnya. Room 3, Mama Soisa, Manda atau Kokore? Manda Jo. Oke, Manda Jo kata Kokore. Oke. Kalau yang pengikut itu mereka menerima bukti yang Tuhan berikan. Kalau yang bukan pengikut itu mereka tidak akan terima bukti Tuhan. Itu juga yang menolak bukti. Iya. Ya. Kita coba ini. Yang pertama aja, Manda. Yang pertama Manda katanya. Ingat. Aduh. Boleh nggak? Yang Ya. Imannya kalau pengikut Kan itu imannya berdasarkan bukti yang Tuhan berikan. Berarti Pak punya iman kan? Percaya sih kalau his people percaya. Oh, percaya. Atau ada iman gitu. Berdasarkan iman Tuhan yang Tuhan berikan. Kalau yang bukan pengikut imannya berdasarkan perfect knowledge. Apakah pertanyaannya itu iman? Bukan. Artinya itu adalah tidak percaya. Tidak beriman. Oke, kelompok. Thank you kelompok Manda. Kelompoknya Itin, Sami, Kakak Gun.
Adik Sami, Mice. Oke, adik Sami. Silakan, kakak Sami, adik Sami. Silakan. Yang mana? Pengikut Kristus. Ini? Kok pengikut Kristus? Pengikut Kristus dulu. His people. His people itu adalah bisa membedakan suara Tuhan dan yang bukan suara Tuhan. Kalau bukan his people itu tidak memiliki ketajaman untuk membedakan suara Tuhan dan yang bukan suara Tuhan. Oke. Sekarang kita nggak mau bilang benar salahnya dulu. Apakah ada yang belum dibilang selain 4 ini? Atau semua sudah? Kotoran Mici masih ada satu lagi. Oke, ada satu dari kelompok Itin. Dari kelompok lain, apakah semua yang dicatat di sini sudah semua dibilang atau belum? Kelompok 2 udah semua cek. Kelompok 2 udah semua. Kelompok main season? Halo, Gedi. Oh iya, Mem Osya masih ada lagi? Cuman mau tambahkan. Jadi kalau umat Tuhan, dia akan menerima terang. Oh, Tapi oke. ya, kalau bukan Menerima umat terang ya? Iya. Oke. Nanti habis ini ya, Mem, aku mau tanya lagi ke Mem. Jadi ada Mem dan Itin tadi. Kelompoknya Kokore dan Manda Mama Soisa, apakah semua sudah? Sudah. Sudah, ya? Kak. Oh, sudah. Oke. Sekarang tanya sama Mem Olsya dulu ya, Itin. Tadi umat Tuhan menerima terang ya? Iya. Artinya yang not his people tidak menerima terang, gitu ya? Oke. Meragukan. Iya, sama itu. Kalau Itin? Sama itu. Oh, sama. Oke. Persis Apakah ada lagi atau cuman itu? Sudah. Oke. Nah, sekarang tugasnya berikutnya adalah tolong kasih 3 ayat untuk mendukung kutipan ini. Jadi misalnya ayat apa untuk mendukung kutipan yang ada di sini, oke? Jadi misalnya, aku ingat ayat ini cocok dengan ini sama ini, dan kasih 3 ayat per grup, boleh? Dan kalau misalnya sudah, tolong kasih chat ke WhatsApp, oke? Boleh begitu? Ini grup lagi. Boleh. Boleh ya? Siap, Mice. Jadi sekarang searching ya. Jadi kalau bisa nanti dalam grup itu masing-masing harus sumbang 1 ayat ya. Jadi Ada 3 biar orang toh. ini ya. Dan kalau misalnya reasonnya nggak benar atau apa, saling membantu, tapi masing-masing kontribusi untuk cari ayatnya dan didiskusikan, oke? Oke, jadi ini lagi latihan untuk membentuk jembatan antara kutipan dan ayat, oke? Jadi kita latihan sekalian exercise, oke? Oke, selamat berdiskusi semuanya. Gedi. Iya, Mem. Boleh ulang tuh tadi jawaban tadi temu screenshot? Oh, boleh. Iya. Nanti ini belum benar salahnya, nanti habis kita sudah ketemu ayat-ayatnya ya. Sami dan Itin, silakan. Mice. Sorry, Mem, sudah atau belum? Sorry. Ya, Itin, silakan. Cuman Dia punya ayat ini pedoman saja. mendukung kutipan, toh. Ya. Ini mau lihat dari sudut pandangan mana-mana, his people. Mana bisa. saja, boleh. Apa saja. Ini Yang bebas. 3 ayat, toh? Iya, kasih 3 ayat, betul. Oke? Thank you, Mice. Oke, mantap. Oke, tunggu ya. Oke. Tunggu. Kok sama lagi?
Oke, selamat berdiskusi ya. Dadah Mice. Tadi siapa ya yang kok hilang? Siapa yang putus ini? Siapa yang putus ya? Linda, Manda, Mama Soisa. Oh, Mem Ausya. Ah, Eli Mama sudah. Lagi. Oke, bentar. Oke. Oke. Dadah Mice. Dadah semuanya. Tunggu ya, aku silakan. Halo. Belum buka mic. Halo, ini jadi 4 orang kita aja ya? Iya, kita berdua, Mas Bang. Nanti yang Mama Yos nanti pindah katanya. Oh, oke. Berarti di John 8 sama di... Ingat ya. Hah? Mau duluan, ayatnya apa? Ingat yang mana? John 10:27 sama John 8. If you continue itu jam berapa ya? 16:12. John 10 berapa tadi? 27. John 10:27. Yang apa itu ya? Belum biasa dengarnya. My sheep hear my voice. Oh, domba iya ya. Jadi banyak banget ayatnya ini. 10:27, coba satu-satu ya kita. 10:27 baru tadi. Terus yang itu yang John berapa tuh? John 8:30 ya. If you continue in my word. Ya, boleh juga tuh. 31 ya. 32 kalau enggak, 31. yang 31 ya yang tetap dalam firman ya. If you continue in my word, then I'm my disciple. Oke. Satu lagi. Yang 16:12 itu apa? John ya? John 16:12. Boleh nggak iman, kalau dengar iman itu kita ingat ini sih. Roma Walaupun 10:27. Roma 10:17. Ke ininya. Iman Hebrew kan itu Hebrew dah. Iya, Roma 10:17. Tapi kita ini, Bro. Roma 1:16. Roma 1:16. Iya, jadi kita imannya itu dia percaya. Nah, kita sih simpel aja karena ini kan tadi kan bilang ada domba-domba mendengar suara kan. Kita jadi ingat ada domba kan ada 2 kan, ada yang dalam kandang sama yang luar. 2.000 orang makan. Ini Roma 1:16, for I am not ashamed to the gospel of Christ, gitu ya? Iya. Jadi kan kalau kita pikirnya bahwa umat Tuhan itu nggak akan malu dan walaupun ada yang menentang dia nggak akan ini karena dia punya modal lah. Istilahnya ini ayat yang menjelaskan tentang modal dari umat Tuhannya itu. Gitu, itu sih yang kita ingat. Kalau dari kutipan ya, dari yang kita bahas-bahas tadi itu. Oke. Bro, ini mau pakai 33 yang tadi satu ayatnya lagi yang mana? Yang Roma. Tadi kan John 10:27. John 8:31 baru. Udah. John 16:12. John 16:12 ini menurutmu gimana? Iya, ini kan kayaknya masih ini kan pihak penerima ini kayaknya kurang ininya, kurang terkaitannya. Kalau yang ini percaya ada unsur percayanya dan tetap kan dalam firman. Baru yang domba-domba mendengarkan suara itu masuk, itu ada hubungan. Nah kalau kita tadi itu ngusulin yang itu yang John 1:16 itu karena percaya juga sih sebenarnya.
Ada percaya nggak ya di situ? Roma. Ada to everyone that believe. Nah, to the iya, Jews Roma. first and also to the Greek. Iya. Dan percaya itu menghasilkan kuasa kan? Atau percaya kuasa itu yang menyelamatkan. Tapi coba ingat-ingat ayat lain dulu. Siapa tahu ada yang keinget. Kalau walaupun banyak yang menentang itu gimana ya? Yang menentang itu yang kita ingatnya itu yang not shame kan? Pasti kan yang kalau Atau dia ada nggak jalan malu. yang disangka orang lurus itu ya? Gimana itu ya? Amsal. Oh ya, itu Amsal itu. Jalan disangka orang lurus menjung maut. Iya kan? Walaupun dia sendiri berdasarkan kutipan itu. Yang orang buta dulu. Atau ini yang apa namanya? Ada banyak orang melaluinya yang jalan lebar itu, lebar dan sempit. Karena lebarlah jalan menuju kebinasaan. Itu di Amsal. Itu Matius. Kalau itu connect-nya dengan kutipannya yang unbelief-nya itu bagaimana? Menerima terang, Allah kirimkan. Iya. Oh. Ketidakpercayaan. Dengan senang hati berikan menuntut iman umatnya bertumpu pada bobot. Nah, kalau bertumpu ini kan berarti Hebrew 11 ayat 1 kan, foundation kan. Ini perlu sekali ini. Hebrew 11 iman. Gimana bro, mau pakai 11.1? 11.1 bukti ya. Iya. Kalau kayak gitu Roma 1:20 juga masuk bro kalau pakai bukti. Oh iya, tapi itu lebih keluar ya. Tapi kita ambil dulu yang Hebrew 11 lah ya. Oke. Ini kita udah kebanyakan ayat juga ini nanti. Mesti pilih dulu ini yang kalau ini kan ada hubungan dengan bukti, bobot, evidence kan. Ini kan Iya. Roma 1:20 juga bisa. Siapa ini? Tapi Roma 1:20 tuh kayak apa ya? Roma 1 ayat 20 itu. Roma 1:20 tuh kayaknya sudah mencangkup yang 11 ayat 1 deh. Karena ini kan lebih, kalau kita lihat kuasa Tuhan ini direspon sama orang yang atau ini yang nggak percaya, sedangkan kita ini mau bikin kontras yang nggak percayanya ini. Itu yang kalau kita lihat. Nah, kalau ini jadinya mereka kalau dikasih ayat ini jadinya kayak harus bertobat gitu. Iya. Tidak dapat berdalih kan. Tapi bisa juga sih kalau ini ayat ini untuk jadi kayak pembeda bahwa yang nggak percaya itu sebenarnya mereka pun walaupun nggak percaya nggak bisa berdalih. Tapi berdalih. Ngeles. Anak yang hilang ini ya? Berdalih substance. Apa? Anak yang hilang mana? Itu tadi yang anak yang hilang itu yang sorry ya bro sambil ngajar jasa. Anak yang hilang itu. Iya. Dia nggak mau dengerin papanya, dia minta hartanya, terus dia pesta-pesta. Terus waktu pesta-pesta uangnya habis. Waktu uangnya habis dia nggak punya makanan. Terus dia pergi minta pekerjaan, terus dia makan makanan babi. Terus dia ingat bapaknya, di rumah bapakku ada banyak makanan. Aku pulang saja jadi hambanya pun aku nggak apa-apalah katanya. Terus begitu dia pulang, bapaknya lihat dari jauh, bapaknya langsung lari dan mau meluk dia. Dia bilang, bawakan baju yang baik dan pakaikan ke dia kepada hambanya. Dan kita taruhlah ring, cincin di tangan, di jarinya dan sepatu di kakinya. Ambil korban. Karena anakku sudah bangkit dari kematian, katanya kayak gitu. Akhirnya kita pesta.
Lanjut bro. Wow. Sorry. Iya, anak yang hilang. Oke bro. Jadi kalau kita coba pilih 2 ayat lah dulu ya dari Ya, ya. ayat-ayat ini. Kira-kira yang nomor 1 mana? Kalau 2 aku dulu yang nanti kalau yang pertama itu kandidat. yang paling jelas itu my sheep here know my voice itu kan. Iya. Jadi kalau ada yang dengar itu domba-domba ya. Dan mereka Jadi dia mengenal dan tahu. mengikut. Waduh. Itu jelas banget Jadi di situ. udah menurut itu. Boleh lah bro, kita terima itu ya. Terus yang kedua, Yang bertahan itu kan yang if you continue in my word, itulah yang akan tajam pendengarannya toh. tunggu ya. Tidak mungkin orang tajam kalau hanya sementara waktu aja kan. Continue ya. Jadi kalau dia continue, dia akan tahu ini bedain suara Tuhan atau bukan. Oke. Nah yang satu lagi ini, terserah yang mana. 16, 12. Bertahan. Bukan 830. 831, 16, 12 lain itu. Oh iya, Ayat 831. Nanti Cece lagi di ini, lagi ngajar. Nanti anti Cece kembali. Keyakinan, iman. Kita ini bro, yang kalau yang tambahan 1 itu kita lihatnya lebih mantap tuh kalau Roma 1:16. Roma 1:16 ya. Iya. Jadi kita mau lihat Hebrew. Hebrew itu ya, Hebrew kan sudah ada dalam ini dia. Keyakinan, belief kan. Kalau bahasa Roma 1:16 itu iman, karena kita mau lihat dia punya kuasanya di sini. Kekuatan lah maksudnya. Jadi apa sih yang dia pegang gitu sebenarnya dari orang percaya itu apa? Misalnya kita mau nggak pegang sesuatu yang kita tahu lemah, nggak mungkin kan? Ya. Gitu. Itu sih yang kita punya pertimbangan, karena walaupun misalnya kita ngikut pelajaran, tapi kita tahu ya ini pelajaran lemah banget. Jadi kayak dia punya bukti-buktinya ini. Nah, kenapa kalau kita ambil Hebrew itu cuma sebenarnya mau lihat bukti kan? Ya. Tapi yang kita lihat buktinya sini sebenarnya orang yang diselamatkan. Jadi orang percaya itu sebenarnya sudah membuktikan bahwa orang bisa selamat, itu aja sih. Oke, jadi kita ambil Roma 1:16 ya. Iya, kita pilih itulah untuk, karena kalau kan cuma 3 juga. Kalau banyak-banyak nanti ini lagi belum tahu sampai belum ya? Apa? 3 menit lagi katanya. Mereka mau kemana, Pak? Ini Tuhan Yesus sama Tuhan Yesus lagi berjalan, menampakkan diri di waktu perjalanan ke Emmaus. Mereka berbicara-bicara, tapi dia tidak tahu kalau itu yang berbicara sama mereka adalah Tuhan Yesus. Seorang itu tanya, Tuhan Yesus tanya sama mereka, kalian bicara apa? Seorang itu bilang, apakah engkau orang asing di sini? Kau nggak tahu apa yang terjadi? Kata begitu. Terus mereka sambil berjalan, Tuhan Yesus cerita. Waktu sambil berjalan, mereka cerita bahwa tubuh Yesus tidak ditemukan di kuburannya. Mereka ceritakan apa yang terjadi waktu mayat Yesus hilang. Mereka sedih sekali. Terus Tuhan Yesus bilang, orang bodoh, betapa lemahnya imanmu. Tuhan sudah menderita dan bangkit. Bukan itu lain. Ini orang-orang yang kurang iman. Kamu ya. Orangnya kamu bodoh. Tuhan Yesus cerita sama mereka tentang bodoh. Bukan yang lain. Bukan yang itu. Tinggallah bersama kami katanya sampai malam ini.
Mereka bercerita sampai pagi, sampai malam, sambil memecah-mecah roti. Tuhan Yesus lalu hilang Tuhan Yesus setelah mereka. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Selamat datang. Selamat datang semua. Datang. Oke. Oke. Kita minta ya. Oke, kita di sini mau ini melihat reason saudara-saudara semua. Oke. Kita mulai dari yang paling kecil Aca dan pilih orang lain. Setiap orang akan kasih satu ayat. Jadi satu ayatnya itu adalah cadangan kalau misalnya sudah disebut sama yang lain. Semoga beda-beda semua ya. Oke, silakan Aca. Apa Aca? Dan reasonnya apa? Kalau satu ayat dulu ya Mice. Apa kata apa? Satu ayat dulu Mice. Iya, satu ayat aja dari Aca apa? Hebrew 11 ayat 1. Yang di sebelah mana yang Aca mau kasihin tanda? Kata apa? Evidensi itu. Oke. Boleh semuanya? Apakah bisa ini jadi Hebrew 11 ayat 1? Boleh. Tadi aku udah lihat Hebrew 11 ayat 1 di itu, tapi aku nggak ada kok lihat konteksnya. Oke, Aca pilih siapa berikutnya? Belum ke mute Aca, sorry. Oke. Ini ada kelompoknya siapa ya, Miss? Terserah siapa aja yang di sini akan kasih satu ayat satu orang. Ya udah, kita meminta itu adalah Kak Sami. Oke, Kak Sami, apa? John kata apa dulu? Kata Faith John 10. Hebrew 11 ayat 6. Kata lainnya believe. Wah, ini katanya faith, pelajaran faith semua ya? Iya. Nyontek. 11 ayat 6. Oke, thank you Sami. Apa faith di situ, Sami? Kata lain faith di situ apa, Sami? Kata lain faith sama dengan believe. Mantap. Oke, Sami pilih siapa berikutnya? Ada grup apa lagi ya? Ya, semuanya boleh dipilih. Satu orang satu. Nah, ini aja. Ini latihan jembatan ya, sekalian. Ada Nona. Apakah ada Nona? Oke, Nona. Cece. Ya, apa Nona? Yohanes. Tanya dulu pertanyaan yang tadi kita putus. Iya, apa dia punya jembatan? Kata jembatan. Coba ambil ini. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Apa itu? Kata apa yang mau Nona kasih? Iman. Oh, iman juga. Ini Roma 10 ayat 17. Apa itu iman? Itu dari Iman hasil pendengaran. Pendengaran? Pendengaran apa?
tapi Ica tidak dengar. Dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Oke, thank you Nona. Nona pilih siapa orang berikutnya? Nona pilih Aca. Apakah Aca sudah? Aca sudah. Sudah. Sudah aja. Oh, kalau gitu kan Gunadi. Oke, Uncle Gunadi, silakan. Apa Uncle? Sorry, ini lagi Joshua lagi ini. Gimana deh? Ayatnya apa Kak Gunadi? Tadi Di Papa. Yang ini kita Bapak. tadi Bapak. pertama itu Satu ayat aja Kak. Oh, kita John 10:27. Kata apa Kak? John 10:27. Kata. Oh, kata. Heeh. John Di jalan 10:27. di atas air. John 10:27 if hear my voice. Oh, voice. John 10:27 ya. Oke. Thank you Kak. Yap. Oke. Domba ya, domba Tuhan akan dengar suara. Oke. Kak Gunadi pilih siapa berikutnya? Itu Kak Tamariska. Kak siapa namanya? Kak Sasha. Oh, Kak Sasha. Oke. Kak Sasha apa Kak? Okay. Kalau aku tuh light Psalm 119 ayat 130. Oke. Jadi masuknya terang ini ya Kak, memberikan pengetahuan ya. Oke, makasih. Kak Sasha pilih siapa lagi berikutnya? Ya, Tamariska. Oke, Tamariska, silakan. Oke, Cece. Aku juga light, tapi Psalm 119 ayat 105. Waduh, deketan sama Mama ya. Mendukung, C. Oke, thank you. Oke. Apalagi? Dinda pilih siapa berikutnya? Natania, Cece. Waduh, apakah light juga? Enggak, Kak. Aku sama kayak Semi tadi, Kak. Yang Apa? faith baru itu yang faith itu Hebrew 11 ayat 6. Ada yang lain selain itu atau sudah kepake semua ayat di grup? Sebentar. Ada tadi mana ya? Yang faith juga, tapi di Ephesians 2 ayat 8. Wow, ayat podcast lagi. Thank you. Ya, Kak. Saved by grace ya. Saved by grace through faith. Nah, itu faith-nya. Oke, terima kasih. Dinda pilih siapa? Manda pilih siapa? Siapa yang masih belum ya? Yang belum Kak Nenga, terus Mama Soisa, Itin, Mem Olsha. Ini per grup atau per individu? Kokore juga belum. Begitu aku pilih Kokore deh, Kak. Oke, Kokore. Terima kasih. Aduh, apa itu? Oh. Kita pilihnya itu Roma 1:16. Apa kata kita apa? Lihatnya voice of God itu kayak power of God. Roma 1:16. Ya. Tapi kata jembatannya apa? Pengertiannya aja sih kita lihat. Jembatan nggak bisa ya, harus sama persis ya. Belief aja, ada belief situ kan, ada faith. Nggak sama. Jadi ya? Apa? Faith. Faith ya. Belief. Nggak ada ya Roma 1:16. Harus connect ke satu Hebrew dulu. Berarti nggak cocok berarti.
God-nya ada God kan di situ. Ya, of masa God ada God. God-nya. Jadi yang kita lihat adalah yang harus kita pegang itu jadi Apa? power of God. Itu sehingga nggak perlu malu. Jadi kamu harus ini kasih invoice sama dengan Word baru gitu. Ya. Jadi yang aku minta adalah Jembatan yang kata. langsung gitu loh. Oh ini loh, lihat nih ada. Nah, atau kamu cari Coba dulu. cari dulu kalau Oke. gitu. Kokori pilih sama dulu berikutnya. Kak Nenga. Kak Nenga, silakan Kak. Kalau aku pilih faith, kata lain faith itu believe, ada dalam Ibrani 10 ayat 35. Oke. Faith ini penuh ya. Ibrani 10:35 ya Kak. Iya. Oke, thank you Kak. Ini belajar kata jembatan ya. Oke. Siapa lagi? Kak Nenga pilih siapa berikutnya? Sisa Emak. Terus siapa lagi? Mama Soisa, Mem Olsya sama Itin. Emak deh, emak. Emak apa Mak? Yeremia 38:20. Apa yang mana? OB. Wah, ini ayat lagu. Masih ada musik kita. Wah, ada lagi. Oke, nanti kalau sudah semua ya, Aca ya. Kalau dong nggak dapat. Iya, kalau orang nggak dapat, Aca boleh. Oke, Mak pilih siapa? Mantap ya ayat-ayatnya ya. Yang belum siapa ya? Olsya, Ipin, Oh, Mama Isa. Oke, Mem, apa Mem? Halo, Gedi. Iya. Ini ayat semua yang ada masuk semua. Oke, Mem mau cari nggak? Mem mau cari nggak? Mem cari ya. Mazmur 130. Coba Mem cari ya. Oke, mau Oke, cari nanti lagi. ke Mem lagi kayak Kokore tadi lagi cari, oke? Mem pilih, oke. Kalau gitu Mama Soisa. Terus Itin, terus kembali ke Kokore. Mama Soisa apa Mama Soisa? Putus ya? Oke, kalau gitu Itin. Mice, Itin. Saya pilih of God speaking Yohanes 6:63. Oh, wow. 6. Oh, tidak bisa dengar ya. Bisa Mama Soisa. Mantap itu ya. Bisa, Mak. Speaking ya. The word that I speak unto you loh. Mantap. Oke, Itin sekarang. Itin Jeremia 7 ayat 23. Apa? Obey my voice. Grup emak ya. Ya. Oke, Kokore. Thank you, Itin. Belum dapat. Belum dapat? Iya. Yang usah di voice lah, yang lain. Ini pengertiannya bebas ya? Iya, bebas. Mau knowledge. Yang penting cuman belajar cari kata jembatan, Kang Say. Oke. Mem Olsya sudah dapat, Mem? Halo, Gedi. Halo. Ya, Mem, silakan. Apa, Mem? Boleh Matius 5 ayat 16. Apa? Kata apa? Like. Boleh, mantap, Mem. Aduh, enak kan kalau misalnya kita belajar ingat ayat-ayat kan, Mem? Bisa Gedi. Ini latihan. Oke. Kokore. Udah dapat ini. Ini voice sama dengan observe. Deuteronomy 15 ayat 15. Hear Hear sama observe. Voice-nya bukan. Oh iya, bukan ya.
Jadi Siapa tadi yang belum? Sudah semua ya? Aca lah sambil nunggu Kokore. Aca, Mice. Ya apa? Aca katanya ada. Nunggu Kokore ini belum dapat. Aca, knowledge, Daniel 12 ayat 4. Wow, ayatnya Aca punya kelas anak youth. Mantap Aca. Ada kata-katanya aja. Tapi enggak ini. Kamu voice sama Denny itu. Yang penting bisa dijelaskan, sayang. Oh, udah boleh lah. Apa? Saya silakan. Deuteronomy 15 ayat 15. Voice itu sama dengan observe. Bukan voice-nya, hear-nya, say. Harus di-hear. Kamu harus tambahin. Bisa itu ya? Iya. Masa voice sama dengan observe? Iya, say. Belum lagi, kita mesti cari lagi. Yang lain, Kak. Sudah penuh di situ. Coba cari yang Ada yang lain. Ada knowledge juga ada masih. Ada itu perfect. Ada perfect. Kita punya pengkhotbah. Lupa ya semua. Rest aja, rest. 548 itu. Restnya beda, say. Ini restnya beda. Oh, bukan rest istirahat ya. Bukan. Oh, rest sisa itu ya. Harus berserah gitu loh, harus bergantung gitu ini bahasanya. Halo Cece. Iya, iya, Mama Soisa. Halo. Ya. Oke, kalau gitu ini ya, kita udah mau lanjut. Kalau gitu kalau Kokore sudah nggak bisa. Iya, apa aja satu lagi? Diwakilkan aja lah, Kokore punya ayat ya. Semua sudah dapat ya? Iya, sudah. Semua sudah kan? Tadi kata speak itu Mama Suisa mau jawab itu. Oh, sudah, ada yang sejawab. Enggak, Mama, ini jawaban Mama Suisa. Tadi Gedi dengar. Gedi. Iya, Kak Nengah. OB ini aku dapat di Ibrani Efesus 6 ayat 1. Oke, children obey your parent ya. Cece. Iya. Kalau ayatnya ada lagi Hosea 4 ayat 6. Efesus. Oke, iya. Efesus 6, G. Oke, Kak. Sorry salah. Knowledge ya. Iya, knowledge ya, betul. Obey. Apa obey juga Hosea 6 lack of knowledge. Knowledge ya. Hosea 4 ayat 6. Thank you Mama Suisa. Oke, kita mau simpulkan dulu. Nah, ini Aca apa lagi? Aca. Wah, semangat semua ya cari kata-kata jembatan nih. Galatia 1:10 itu, please God. Oh, oke, boleh Kak. Apa Kak? Maleaki ya? Galati. Please ini Kak? Ya, please. Oh, please. Tapi ini fokusnya di God-nya Kak, yang please. Kan ini kan ada. Mana please? Lagi. Aku mau menyenangkan manusia atau Tuhan? Ya, yang mana please-nya Kak? Kan please-nya ini kan? Do I seek please man? Katanya gitu. Tapi yang ini Tuhan yang please Kak. Please memberikan evidence sama kita Kak. Jadi konteks please-nya di sini Tuhan please dalam memberikan kita evidence. Ya, oke. Iya, jadi bukan posisinya kita yang Tuhan, tapi Tuhan yang please untuk kasih kita evidence. Oke. Tadi Aca apa? Aca ya tadi, Mam. Apa Aca? Aca dengan kata Christ
Ayatnya di Roma 1 ayat 16, Mica. Rest. Christ. Oh, oke. Power of Christ ya. Iya. Ayat hafalan semua nih keluar. Oke. Boleh. Oke, semangat ya. Jadi kalau baca kutipan ingat nggak kalau kita DBS ya? Ingat ayat apa? Ingat ayat apa, ya kan? Jadi ini latihan ya, latihan, oke? Oke, kita mau simpulkan sebelum kita tutup ya. Kalian tutup Sahabat Jakarta. Dan Apakah Koko udah dapat? Daniel 9 ayat 10. Apa itu? Voice sama dengan low. Oke, coba lihat dulu saya ayatnya. Obey the voice, walk his law. Oke, boleh. Thank you. Oke, mari kita lihat di sini. Ini yang mana ya? Dokumen 6 atau? Aduh, saya. Sampai cecak aja. Oke, ini ya. Jadi yang satu punya faith karena mengambil keputusan berdasarkan bukti kan, saudara-saudara? Iya. Artinya yang satu kalau mau coming out, ya kan? Tidak mengambil berdasarkan bukti, harus punya perfect knowledge. Itu kan konteks kita punya cerita kan? Jadi harus perfect knowledge dulu, harus sempurna dulu, baru dia mau ambil keputusan. Tapi kira-kira knowledge-nya bisa perfect nggak? Kalau misalnya dia aja nggak belajar, sukanya mempertanyakan alasan. Bisa Kak Nengah? Tidak bisa. Jadi artinya nggak akan pernah keluar orang-orang yang kayak gini kan? Iya, betul. Nah itu dia. Jadi artinya yang satu karena faith itu harus ada evidence, yang satu nggak punya faith karena nggak ada evidence, betul? Betul. Yang satu ada faith karena ada evidence-nya. Berdasarkan ayat-ayat yang saudara sudah kasih, faith itu harus ada evidence ya. Nah ini dia tadi. Yang satu obey walaupun banyak suara yang menentang, nggak sama, betul nggak? Oh, mau 1000 orang mau berbeda dengan firman-Nya Tuhan saya dan berkata enggak, saya tetap iya. Karena saya berdasarkan firman Tuhan. Tapi yang satu cuman pikir, oh saya mau obey. Walau nggak bisa obey, nggak ada faith kan? Nggak ada grace. Karena mau obey kalau nggak ada suara penentang atau semuanya setuju. Saya mau ikut Tuhan kalau ada ininya. Kalau semuanya bilang iya. Kira-kira pernah bisa ikut Tuhan nggak orang yang kayak gini? Bisa. Nggak akan pernah bisa. Ini dia. Jadi apakah ini prinsip-prinsip dasar umat Tuhan akan obey walaupun semuanya nggak keluar, kita yang keluar sendiri karena ikut suara Tuhan, kita akan tetap keluar. Nah ini dia yang dicari orang-orang yang humble mind and teachable spirit. Ya, yang terakhir, nah ini dia. Discern, masih ingat Hebrew 5:14 artinya makan apa his people-nya? Strong meat. Strong meat ya. Hebrew 5:14. Dan bisa discern suara Tuhan, dan suara Tuhan apakah Roma 7:12 law adalah good. Betul nggak? Iya. Itu dia. Jadi umat Tuhan yang selalu dikasih pekabaran yang keras, yang tajam akan bisa bedakan mana suara Tuhan, mana bukan. Artinya bisa, oh Abraham tiba-tiba mau dengar, mau bunuh Ishak. Apakah kalau Abraham nggak ada koneksi terus dengan Tuhan, kira-kira akan pergi ke Gunung Moria dan persembahkan Ishak nggak? Enggak. Jadi artinya kita punya panggilan, penurutan itu adalah berdasarkan kita kenal nggak suara Tuhan. Dan kita kenal suara Tuhannya, Tuhan itu selalu kasih makan umatnya strong meat. Sehingga orang-orang yang makan strong meat akan kenal suara Tuhannya, walaupun yang dia lakukan bertentangan dengan seluruh dunia. Sadrak, Mesak, Abednego cuma bertiga berdiri, tapi apakah dia bisa kenal suara Tuhannya yang suruh apa yang dia harus lakukan untuk tidak sembah image of the beast itu? Betul kan? Ya, betul. Itu dia. Yang satu artinya makan yang lembek-lembek,
Akan aman kok, nggak apa-apa, nggak usah keluar. Nggak akan binasa kita di sini. Oh, vaksin nggak apa-apa. Sini lihat saya sehat-sehat. Nah, kan? Ini dia. Padahal Tuhan bilang di Matius 10 ayat 34, saya nggak bawa peace ke dunia ini, saya bawa sword. Betul? Halo? Bisa itu? Ya? Ini dia. Jadi coba lihat nih ya, ayat-ayatnya Yeremia 6:14, Tuhan bilang, kamu kok ngomong peace, tapi nggak ada no peace. Waduh, ini dia. Inilah pekabar-pekabar yang bukan umatnya itu yang ngomong nggak akan ada apa-apa, padahal ada apa-apa. Itu pekabar Tuhan kira-kira? Enggak. Ya? Tidak. Ya. Oke, itulah kesimpulan dari kutipan kita yang baru dan kita mau kasih homework ya. Kita mau kasih homework. Dan kita akan minta Ipin sama Ipin sama Dinda, Itin sama Dinda untuk nanti pakai wheel of names. Tolong yang di grup ini yang hari ini online semua dimasukin dan dibagi per 3 grup. Boleh? Satu grup 3 orang, boleh? Berarti kalau misalnya ganjil atau gimana, jadi ada yang 2 nggak apa-apa untuk kerjain homework selanjutnya, oke? Masih untuk describing Babylon, oke? Nah, nanti kalau misalnya ada teman grup yang misalnya baru ikut hari ini, tolong kasih pengetahuan tentang homework minggu lalu, oke? Oke, Cece. Oke, nanti Dinda sama Itin akan share grupnya siapa-siapa. Untuk minggu depan kita akan bahas tentang describing apa sih itu Babylon, oke? Oke, berikutnya ya. Berikutnya tolong catat ya. Tolong catat. Nanti kalau ada yang ketinggalan nanti akan dikasih sama Dinda ya, akan kasih di grup. Yeremia 50 ayat 17, belum kan itu? Belum. Okay. Ini untuk yang tambahan. Apakah untuk homework minggu depan enggak? Oh, yang deskripsikan Babylon ya? Iya, betul. Oh, ya, okay. Ya. Yeremia 50 ayat 17. Lalu 2 Raja-Raja 24 ayat 10 sampai 12. 2 Raja-Raja berapa? 2 Raja-Raja berapa, Cek? 24 ayat 10 sampai 12. Dua Raja-Raja 25 ayat 1 sampai 4. Yeremia 39 ayat 1 dan 2. Yeremia berapa? Yeremia 39 ayat 1 dan 2. Oke. Mm-hmm. Ini juga sama ya, Gedi ya? Iya, tentang Babylon. Babylon ya? Iya, betul. Lalu Esra 5 ayat 12. Yeremia 39 ayat 8. Dua Tawarik 36 ayat 19. Dua Tawarik berapa, G? 36 ayat 19. Dan ayat terakhir Kejadian 11 ayat 4. Jadi itu tolong deskripsikan apa itu Babylon berdasarkan ayat-ayat tersebut. Apakah boleh? Minggu depan ya? Boleh. Jadi kejadian berapa? Kejadian 11 ayat 4. Kemudian ayat yang ketiga itu apa ya? Oh, nanti akan Dinda kasih di grup ya, Mem Olsia. Nanti Mem Olsia aku masukin ke grup yang hari ini untuk ini. Ya, nanti kalau misalnya ada yang miss, nanti akan direvisi sama, tolong lihat Dinda punya catatan ya. Dinda akan kasih, dan Dinda hari ini akan kasih sama Itin, dia punya siapa akan sama siapa ya.
Oke, jadi satu grup 3 orang dan kalau bisa ini ya. Jadi kalau misalnya bisa kayak yang satu rumah bisa sama yang lain ya. Itu ya, itu permintaannya Kakak ya dan Mice ya itu ya. Oke, Manda silakan. Kak, ini cara mengerjakan homeworknya ini deskripsikan Babilonnya ini di per ayat atau Ya, per ayat, kesimpulan betul. semuanya? Per ayat aja. Oke, Kak. Thank you. Sama-sama. Oke, kalau gitu. Jadi misalnya kalau ada ayat ya, ada ayat. Jadi misalnya ini ngomongin Babylon, nggak lihat aja perikopnya. Pasti kan ada tentang Babylon kan kalau yang ngerjain minggu lalu kan. Walaupun di ayat tersebut nggak ada kata-kata Babylonnya, mungkin di perikop tersebut lagi ngomongin Babylon. Nah, itu dia. Tapi yang mau difokuskan di ayat yang dikasih sebagai homework ya. Oke, kita akan doa tutup dan akan doa tutup Sabat Jakarta. Kita akan minta kesediaan dari Kak Sasha ya untuk doa tutup dan doa tutup Sabat Jakarta dan Pulau Jawa. Silakan Kak. Oke, G. Mari kita sama-sama kita bertelut dan kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami boleh sampai di penutupan Sabat Tuhan yang suci ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami semua yang sudah kami dengarkan, pelajari, dan kami gali pada hari Sabat ini, biarlah ini semua boleh menguatkan kami punya iman dan kami boleh fokus ya Tuhan dalam mengerjakan keselamatan kami. Dan yang terutama Tuhan, biarlah kami juga dalam minggu perjuangan kami ini, biarlah kami selalu fokus juga untuk kami mau lebih mencintai Tuhan, kami mau lebih menggali lagi akan kebenaran firman Tuhan, dan kami lebih dikuatkan lagi, karena kami tahu ya Tuhan, bahwa keadaan sekarang ini sudah sangat genting, dan kami harus menyiapkan diri kami untuk masa-masa kesusahan yang akan datang. Bapa dalam surga, kami mohon Tuhan untuk biarlah kiranya kami boleh terus diberikan kekuatan, biarlah kiranya Tuhan selalu menaungi kami, Tuhan selalu memimpin kami punya kehidupan sehari-hari, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Memberikan kepada kami selalu kesehatan, memberikan selalu juga kepada kami akal budi, hikmat dalam kami punya langkah sehari-hari. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Gedi yang selalu dengan setia mau menjadi saluran Tuhan. Biar akhirnya Tuhan memberkati selalu Gedi, memberikan kesehatan, memberikan akal budi hikmat dari surga, dan biarlah kiranya Gedi boleh selalu mau menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan, dan terutama untuk kami yang mendengarkan, kami boleh terus dikuatkan dan kami boleh menghidupkan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Tuhan juga mau memberkati keluarga di Sonder dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, pada malam ini kami akan beristirahat, biar kiranya Engkau mau memberikan kepada kami, pimpin kami dalam peristirahatan kami, dan jika Tuhan mengizinkan kami bisa bangun pada besok pagi, melanjutkan kembali hari-hari probation kami, dan kami boleh melanjutkan juga pelajaran kami mengenai endgame. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kami, karena doa ini kami bawa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat minggu berjuang semua.